diwafatkan dalam membawa keimanan dan keislaman. Maka banyak dari manusia ketika dia hidup dalam keadaan Islam, ada yang wafat membawa keislaman tersebut, dan ada lagi sebaliknya, kehidupan dia Islam, pulang wafat itu tidak membawa keislaman, atau disebut su'ul khatimah, ya. Nah, kita berlindung sama Allah. Maka segala hal apapun, walaupun kita dikasih kesenangan dunia, semuanya itu ketika pulang menghadap Allah dan membawa keimanan keislaman, tidak ada artinya itu semua. Banyak pernah ada sebuah ketika itu ada orang ahli neraka yang semasa hidupnya di dunia gembira, bahagia terus. Kemudian ditanya sama malaikat masuk dalam neraka, apakah kau pernah merasakan kebahagiaan? Maka orang tersebut menjawab, saya sama sekali tidak pernah merasakan kebahagiaan, kata dia. Padahal semasa hidupnya dari kecil sampai wafat bahagia terus. Artinya berarti gambaran neraka itu membuat berubah dari pemikiran dia, rasa yang kemarin dia rasakan bahagia, itu berubah. Bacaan di surur, ila ja'a ba'dahu bisyurur, bukan namanya kebahagiaan ketika setelah kebahagiaan itu datang oleh kesengsaraan, itu namanya berbahagia berarti. Maka melanjutkan itu, qala Imamul Ghazali fi Minhajil Abidin, berkata oleh seorang imam, yakni Imam Ghazali, fi Minhajil Abidin, di dalam kitab Minhajil Abidin. Ini dikutip, ya, mengutip kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Apa di dalam kitab tersebut? Wasami'tu anna ba'dul arifin, wasami'tu, dan aku pernah mendengar, kata Imam Ghazali, anna ba'dul arifin, sesungguhnya sebagian orang arif billah, orang-orang yang benar-benar mengenal kepada Allah. Arif billah itu, ya, apa ya namanya, jadi kan manusia tuh ada yang diibaratkan yang mati itu di hadapan Allah. Jadi ada manusia yang diibaratkan dia mati, ada yang diibaratkannya dia tidur, ada manusia yang diibaratkannya bangun, melek, hidup, ada lagi ada yang melek juga, hidup itu ada yang setruk, ada juga hidup yang melek. Hidup itu manusia itu yang beraktivitas, juga. Ada yang mencari muka bukan Allah, ada lagi yang mencari untuk Allah. Nah, itu macam-macam, ya. Jadi orang yang arif itu benar-benar dia dekat, baik secara amalia ibadahnya, amalia zahir dan batinnya, dekat mengenal kepada Allah. Nah, itu orang-orang arif billah. Nah, ini mendengar sebagian arif billah, dia perlu berkata seorang arif billah tersebut. Apa kata sebagian orang arif billah tersebut? Inna ba'dal anbiya'i, sesungguhnya sebagian dari para nabi. Sebagian dari para nabi. Jadi nabi kan setiap masa dulu diutus, setiap masa, setiap zaman dahulu itu diutus 124.000 nabi. Sama jumlahnya seperti 124.000 sahabat. Sama lagi jumlahnya 124.000 wali, nggak kosong. Maka keterangan tuh itu Nabi Nuh pun perahunya, keterangan yang lain sejumlah banyak perahu, banyak kapal itu sejumlah seperti itu 124.000. Nah,
itu setiap masa berarti ada dikelilingi para wali Allah 124.000 wali, macam-macam. Jadi tugas mereka kan macam-macam ya. Ada yang mintain ampunan, kalau setiap malam kita ketawa dia mintain ampunan, nangis. Nah itu tugas dia tuh. Setiap malam orang-orang pada ketawa, hahaha hihi, joget, dugem. Nah itu setiap malam dia yang sujud istighfar, menggantikan. Nah, maka kehidupan itu kan harus beres. Nah, baik semua selesai atau jahat semua selesai, harus ada dua. Nah itu orang wali, dia yang menanggung dari kekurangan kita. Nah ini sesungguhnya sebagian para nabi Allah telah bertanya kepada Allah Ta'ala mati Allah an amri Bal'am, dari urusan Bal'am bin Ba'uro. Jadi pernah ada sebagian para nabi bertanya tentang urusan Bal'am bin Ba'uro. Bal'am bin Ba'uro ini adalah seorang ulama, seorang para wali Allah, salah satu para wali yang ada di zaman Nabi Musa pada saat itu. Karena suatu ketika punya doa mustajabah, doanya dijabah juga. Dia dekatnya sama pemerintahan, gitu. membantu dari kezaliman pemerintahan pada saat itu. Kalau saya kisahnya lama, intinya Bal'am ini dimintain doa sama pemerintah pada saat itu untuk mendoakan Nabi Musa jangan sampai Nabi Musa berkembang dakwanya di wilayah itu. Bagaimana caranya? Karena Bal'am pun punya pengaruh dan punya doa yang dijabah dan diiming-imingi, diiming-imingi harta, iming-imingi pangkat, kemudian terdengarlah oleh istri Bal'am bin Ba'uro tersebut. Kemudian istrinya memojok-mojok seperti itu ya. Salah satu namanya laki-laki, istri sendiri. Ini Bal'am bin Ba'uro kemudian menolak, kemudian dibujuk dirayu oleh istrinya. Akhirnya mendoakan dan membantu dari pemerintahan tersebut untuk menjolimi, mencegah dari dakwahnya Nabi Musa. Kemudian Allah laknat Bal'am bin Ba'uro itu mati dalam keadaan suul khotimah, keadaan melek matinya. Ya, itu bisa sekelumitnya. Nah ini dari salah satu keistimewaannya doanya diijabah karena Nabi Musa keder dengan sebab doa dia. Sebab Bal'am bin Ba'uro, Nabi keder, gitu. Luar biasa kan gitu. Hebat banget tuh doanya. Nah ini bertanya sebagian para nabi dari perkara Bal'am bin Ba'uro watordihi dan terlemparnya dia ba'da tilkal ayatil karomati, dengan demikian ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka Allah azza wa jalla menjawab oleh Allah azza wa jalla, innahu lam yashkurni biyaumin, innahu sesungguhnya dia Bal'am bin Ba'uro lam yashkur, tidak pernah bersyukur nih kepadaku biyaumin, di dalam satu hari, minal ayami, dari hari-hari. Dia gak pernah bersyukur semasa hidupnya kepadaku. Alama aqoituhu, atas sesuatu yang aku berikan kepadanya. Dikasih sehat, dikasih apapun, kenikmatan yang Allah berikan, itu semasa hidupnya gak pernah bersyukur. Walau syakaroni ala galib marrotan wahidatan masalah tubuh. Seandainya dia bersyukur kepadaku atas demikian satu kali aja, masalah itu, maka tentu tidak akan aku cabut akannya si Bal'am bin Ba'uro. Jadi Bal'am bin Ba'uro pangkatnya tinggi, pangkat dari para wali, Allah cabut dia, Allah hinakan, bahkan kematiannya dalam suul khotimah karena tidak bersyukur atas kenikmatan keislaman yang diberikan kepada Allah. Jadi nikmat iman dan Islam ini harus kita syukuri, gitu. Agar Allah tetap
menetapkan kenikmatan tersebut kepada kita. Maka kalau Allah itu kan tidak ayat ya, makasih ya ilal ladina amanu wa amilus shalihat. Kita tuh rugi udah kalau nggak beriman, nggak beramal soleh. Akadnya tinggi pun rugi, hartanya banyak pun rugi, pintar pun rugi, alim pun rugi, kecuali yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Maka mudah-mudahan 10 ayat ini bisa jadi pelajaran buat kita. Kita selalu memohon kepada Allah agar kita hayat kita dalam mati keadaan husnul khotimah.